Ini tuh bukan soal mengubah komposisi pilkada gitu. Ini soal gambar yang lebih besar bahwa ada push untuk memundurkan demokrasi kita, dan ternyata ada peluang pushback, dan ternyata ini bisa di pushback gitu. Tapi kalau ngomong persaingan antar institusi di Indonesia emang menarik gitu ya, karena kan kayak publik tuh ada dorongan untuk kemudian side dengan institusi yang dianggap benar gitu kan. Jadi ketika institusi-institusi itu dikooptasi oleh kekuatan tertentu, sehingga in result ya mungkin kita pendek aja, nggak ada tadi checks and balances itu. Dulu berharap sama KPK yang ya udah totally sama sekali nggak bisa dijadikan anak buahnya presiden. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-46 season 3. Kita baru kembali lagi. Seminggu ke belakang kita tidak melakukan rekaman karena sedang ada gonjang-ganjing di dunia Indonesia ini, dunia perpolitikan Indonesia. Jadi ikut terlibat, teman-teman. Ada mungkin teman-teman ada yang turun ke jalan, ada yang ikut berdemonstrasi karena berkaitan dengan pilkada serentak ini ada banyak perkembangan ya. Mulai dari ada putusan MK nomor 60 dan 70, ada juga usulan untuk revisi undang-undang pilkada, hingga demonstrasi yang banyak beredar itu demonstrasi biru navy ya, biru magenta ya. Itu soal peringatan darurat. Karena dirasa kondisi demokrasi Indonesia belum ini lagi dengan drama-drama drama-dramanya gitu ya. Setelah itu di akhir masa jabatan makin banyak dinamika justru karena mempertahankan di monumen akhir kekuasaan. Dan pada kesempatan kali ini gue Ikhlas dan juga bersama Mas Sofwan di sini kedatangan satu tamu spesial. Ini Mas Abi, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengajar spesialisasi di Hukum Tata Negara. Jadi cocok untuk membicarakan negara kita yang sedang tidak tertata. Saya membayangkan jadi dosen atau mahasiswa HTN kalau sekarang lihat gitu kan. Kadang-kadang ini sudah jelas atau ininya begini gitu kan, tapi lihat antara muak atau pasrah. Kayaknya dari 2019 sudah disuruh belajar KUHP baru. 5 tahun ini banyak berubah pakai pengajaran di Fakultas Hukum ya Mas. Iya, dan banyak yang bikin frustasi saya yakin ya. Karena ada hal-hal yang nggak make sense gitu. Bahkan orang yang nggak belajar tata negara pun kadang nggak make sense, kayak apa? KPK sekarang ada delivery service-nya gitu kan. Ya sampai delivery service. Bukan yang undang. Katanya karena PNS sekarang Mas, tapi malah ada uang dinasnya. Gitu kan. Terus sampai ya itu macam-macam rame MK kemarin ya. Itu pasti sesuatu yang bikin hukum tata negara lagi menarik-menariknya nih sekarang gitu kan. Lagi bingung-bingungnya. Oke. Ya, sebelum kita lebih lanjut ke persoalan pilkada serentak dan juga demokrasi Indonesia secara lebih luas, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @kontekstualcom di Instagram, X, dan juga TikTok. Dan jangan lupa kalau kalian mau mendukung Kontekstual secara langsung, kalian bisa melakukan lewat aplikasi Traktir yang dapat diakses lewat link yang ada di bawah ini. Oke, pertama-tama mungkin kita masuk ke pilkada serentak dulu ya, karena pilkada serentak ini kan berarti adanya pemilihan di tingkat gubernur dan juga kabupaten kota di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi yang kemarin sempat di PJ kan, sekarang dipilih kembali, dan ada fenomena yang menarik karena pilkada serentak ini kan yang kita lihat diselenggarakan concurrent ya, atau sama di cycle yang sama dengan pemilu serentak, dengan pilpres serentak gitu. Jadinya ada tren keberlanjutan dari koalisi-koalisi di Pilpres kemarin gitu. Karena adanya koalisi yang pemenang dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, dan sekarang juga ada lagi KIM Plus ya katanya. Nah, itu bagaimana kemudian fenomena ini bisa terjadi, itu apakah suatu fenomena yang sudah diduga sebelumnya, apakah baik atau buruk Mas kira-kira? Ya, jadi pilkada ini kan baru tahun ini diselenggarakan secara serentak gitu ya. Sebelumnya dia dilaksanakan ya sesuai dengan habis term dari gubernur atau wali kota sebelumnya gitu kan. Jadi ide dari pemilihan kepala daerah langsung itu kan sebenarnya bahwa dengan memilih kepala daerahnya secara langsung, kepala daerah ini dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat yang lebih dekat dengan dia gitu kan. Nah,
ini yang kemudian menurut saya jadi agak problematik nih tahun ini nih kan, karena bareng tadinya dibayangkan bareng biar pengelolaannya gampang, termnya kemudian bisa align, program-program bisa align, ada nilai ya, ada justifikasinya. Tapi yang kemudian efek sampingnya adalah tujuan pemilihan kepala daerah langsung tadi yang kemudian diharapkan dari situ kepala daerahnya lebih merepresentasikan kepentingan konstituen yang dekat dengan dia gitu ya. Kemudian jadi tersandra oleh bukan aspirasi dari bawah, tapi tersandra oleh kepentingan dan kalkulasi-kalkulasi dari atas. Betul. Jadi karena bareng, kemudian dia dibuat jadi satu paket, misalnya dengan kesepakatan politik nasional gitu. Makanya kemudian yang kemarin bikin rame kontroversi adalah ya Kim, kemudian yang merupakan kita ketahui sebagai koalisi politik pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota DPR kemarin itu kemudian melakukan ekspansi jadi plus gitu ya. Kim plus, padahal kalau plus itu nggak, kadang diasosiasikan dengan negatif. Pijat oke gitu, pijat plus, nah itu kan jadi negatif. Kim oke gitu, Kim plus, ya nggak tahu ya. Tapi anyway, kemudian dia jadi satu paket. Karena jadi satu paket, kemudian kita menyaksikan fenomena di mana di banyak tempat itu kepala daerahnya disepakati sebagai bagian dari proses koalisi ini. Nah, ini kemudian memunculkan berbagai fenomena potensi kota kosong, fenomena calonnya sedikit, calon boneka dan seterusnya, yang membuat ide dasar melakukan pemilihan kepala daerah yang merupakan anak kandung dari proses reformasi itu jadi nggak kena tuh gitu kan. Kalau dibuat pilkada kan biar pemilih memilih langsung, kepentingan yang memilih di level yang lokal tadi bisa lebih terwakili gitu. Tapi dengan kemudian dipaket sama kepentingan koalisi, ya suara yang dari bawah nggak didengar dong gitu. Jadi suara di bawah kemudian disandra oleh suara dari atas. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian muncul berbagai isu lain. Ini baru satu isu tuh, baru satu pilkada yang kemudian pilkadanya jadi apa ya? Jadi nggak sesuai alasan keberadaannya gitu. Karena harusnya alasan keberadaannya itu supaya lebih demokratis dalam arti membuka aspirasi untuk masyarakatnya gitu ya. Ini jadi sesuatu yang disandra dari atas, tapi ini suatu masalah. Tapi kemudian ada masalah lain kan, dia kecampur dengan misalnya bercampur dengan kehendak keberlanjutan misalnya dari satu kekuatan yang sedang berkuasa gitu. Sehingga misal kemarin ada rame-rame soal penyesuaian angka kandidat gitu ya. Setelah sebelumnya pas di wakil presiden sempat turun di injury time, ya ini juga ada penyesuaian umur ya, penyesuaian umur yang kemudian harusnya 30, tapi karena ada satu kandidat ya yang belum memenuhinya ketika mendaftar, kemudian ada isu ditafsirkannya nanti kalau sudah dilantik gitu, jadi sudah masuknya. Jadi ini kemudian orang melihatnya dalam gambar yang lebih besar lagi. Ini kok banyak aturan-aturan yang kemudian disesuaikan dengan keinginan yang punya kepentingan dan punya kekuasaan gitu kan. Jadi tata negara jadi bukan untuk menata negara gitu ya, tapi ya kemudian dipermainkan gitu. Menipu negara. Nah itu yang kemudian masalah lain gitu ya. Ya ini kemudian masalahnya bertumpuk, terakumulasi, dan kemudian tiba-tiba orang lagi frustasi macam-macam, tiba-tiba ada geledek di siang bolong gitu ya. Dan tiba-tiba ada keputusan MK yang memutuskan di dua hal itu. Orang tadinya udah melihat wah ini udah kota kosong, udah sulit, tiba-tiba ada aturan bahwa 20% itu nggak konstitusional. Karena itu kemudian dibuat penjelasan tambahan gitu ya, bahwa minimal 7,5 ya, kalau minimal 7,5% untuk mengajukan kandidat,
kebuka lagi tuh pintu Peluang-peluang lagi. kosongnya. Tapi hanya dalam sehari tiba-tiba DPR mau rapat untuk merevisi undang-undang pilkada sehingga nanti bisa jadi 20% lagi gitu kan. Ini yang kemudian kemarin bikin ramai. Jadi bukan cuma soal pilkadanya, bukan cuma soal keputusan MK-nya sebenarnya, tapi karena kedua hal ini adalah menjadi simptom bagi pelemahan demokrasi yang sudah berjalan lama gitu ya. Tadinya orang, oh ini sejak dari pelemahan KPK ya, kemudian proses misalnya beberapa undang-undang yang kilat yang nggak masuk akal gitu kan, kayak Omnibus Law dan seterusnya, yang kemudian di judicial review kemudian kalah tapi tetap diakal-akalin dan seterusnya. Itu orang, dan kemudian keputusan MK yang soal wakil presiden, batas usia wakil presiden, itu orang sudah pada titik bahwa ada kekhawatiran yang luar biasa soal nasib demokrasi kita, nasib reformasi yang sudah diperjuangkan dulu kok seperti ada regresi, seperti ada kemunduran. Kemarin last straw-nya adalah ketika pilkada ini, tapi terus tiba-tiba ada harapan, tiba-tiba loh ini konsensus elitnya ternyata bisa dibongkar nih tiba-tiba dengan adanya MK itu. Oh ternyata kita bisa pushback loh. Ternyata kita kan selama ini kalah terus tuh. Demo besar dulu di KPK tetap jalan aja tuh, ya kan? Demo besar Omnibus Law tetap jalan aja tuh. Soal wakil presiden yang usianya tiba-tiba disesuaikan itu tetap jalan aja tuh. Bansos tetap jalan aja tuh. Tiba-tiba ada momen ketika ternyata ini masih ada harapan untuk membalik loh. Makanya kemarin pada semangat turun dan melihat ini sebagai kesempatan terakhir kalau mau menyelamatkan demokrasi. Ini mungkin kesempatan pushback terakhir yang menunjukkan bahwa kita masih bisa pertahankan loh capaian-capaian kita selama ini dan nggak tunduk aja pada kesepakatan para elit. Jadi inilah kenapa kemarin penting banget sih. Oke, itu tadi secara dari perspektif politik dan secara kemunduran demokrasi ya. Kalau dari Mas Abi kira-kira gimana nih? Kalau selain secara politik juga secara hukum juga tata negara mungkin, karena sebagai demokrasi yang masih muda ya, kita lihat di era reformasi ternyata dari masih banyak berubah gitu loh, penyesuaian dari proses demokrasi kita gitu. Dari kirain dari zaman SBY dulu udah cukup settle, ternyata di akhir masa Presiden Jokowi ini banyak diubah-ubah lagi gitu. Bagaimana Mas? Ya sebenarnya apa aja sih perubahan yang terjadi dan kenapa gitu? Ya mungkin kalau ada overview singkatnya. Tapi sebelum mulai ke sana boleh ada masukan sedikit. Boleh. Jadi, boleh. Di publik ketika membahas MK kemarin banyak menyatakan keputusan gitu kan. Tapi terminologi di Indonesia benar itu putusan. Kalau Putusan. Nah, kalau merujuk ke pengadilan itu putusan. Ya putusan MA, putusan MK gitu. Yeah. Keputusan merujuk pada yang dikeluarkan oleh pejabat publik. Ini memang ada. Ini penting nih. Gimana? Ada. Cuma ahli hukum yang bisa. Kita ngomong-ngomong doang. Jadi ada mislead mungkin dalam translasi ketika di luar negeri bahasa Inggris menyatakan decisions itu memang orang sesuai konteksnya bisa merujuk kepada produk dari pejabat publik atau dari pengadilan gitu decision. Tapi terkadang di beberapa negara menggunakan judgment. Tapi di Indonesia ya udah lama kali ya diperkenalkan oleh sarjana hukum terdahulu gitu ya. Ketika putusan itu produknya pengadilan, keputusan produknya pejabat. Ini menarik sekali. Sekaligus apa maknanya? Apakah itu mengindikasikan memang yang satu itu kaitannya sama urusan publik eksekutif gitu, kemudian yang satu urusan judikatif gitu. Jadi memang dari segi bahasa saja sudah merefleksikan kita pengen separation of power gitu. Tapi saya juga udah nangkep sih insinuasinya, maksudnya bahwa putusan itu kan against something gitu ya. Kalau keputusan itu bisa jadi out of nowhere aja emang kebijakan dia. Kalau ini kan MK, MA itu ada yang ngegugat dulu gitu misalnya. Gimana Mas? Ya tapi itu terminologi aja ya. Bahwa menandakan produk hukum yang dihasilkan masing-masing cabang kekuasaan itu di Indonesia terminologinya beda-beda gitu ya. Jadi sekaligus kita meramaikan diskusi di publik gitu. Karena kemarin hashtag di publik juga kawal keputusan. Banyak salah. Berarti yang bikin bukan anak hukum. Apa-apa. Yang penting ramainya dulu kemarin bergerak. Nah balik lagi ke masalah pilkada, memang kita setuju pilkada ini anak langsung dari reformasi ya. Termasuk pemilu
langsung presiden, termasuk ada KPU-nya, termasuk ada MK-nya dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemilu, gitu ya. Nah, cita-cita pilkada itu memang berjalan ketika kalau kita mau flashback ke era presidensi SBY ya, memang itu anak emaskan banget. Gimana pun sistem yang dibangun pada waktu itu yang memungkinkan para putra daerah untuk menjadi dibilang ya kandidat di daerahnya masing-masing gitu ya. Istilah dulu tuh kayaknya terkenal banget tuh putra daerah. Putra daerah. Nah, kalau nggak diembel-embel putra daerah tuh kayaknya sulit untuk menang gitu ya. Benar. Jadi akhirnya sistem yang dibangun bagaimana koalisi partai di daerah masing-masing yang akhirnya memungkinkan pada prakteknya itu tidak kongruen dengan koalisi yang ada di pusat. Itu di karena beberapa kondisi lokalnya lain gitu. Kondisi lokalnya lain gitu. Dan kita dulu periode SBY itu koreksi kalau nggak salah ya, PDIP itu 10 tahun oposisi gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal PDIP atau PKS di beberapa daerah koalisi untuk memenangkan calon tertentu. Nah, itu balik lagi karena itu, dan itulah semangatnya pada waktu itu lah. Tapi memang ya kan di review ya. Memang ini bercerita bahwa ada keresahan di antara para elit politik dan juga akademik yang berbicara bahwa lama-kelamaan ini terlalu boros. Salah satunya aja ya, aspek ini kalau terlalu boros nih pilkada ini sehingga tidak sejalan dengan agenda nasional, selain boros dengan persiapan dan segala macam, akhirnya adalah pilkada serentak itu. Nah, memang yang kemudian makin dirasa mungkin ya karena kesini kita itu dirasa makin menjadi masalah adalah ketika untuk mengisi, pertama ya kalau dalam catatan saya, ketika mengisi jabatan masa antara ya ketika gubernur atau wali kota masa jabatannya habis dan menunggu pilkada serentak 2024 ini. Nah, ini udah problem udah dimulai. PJS-nya. PJS. Kemudian keluarlah undang-undang dan di PP juga menyatakan PJS ini dipilih oleh kepala pemerintahan gitu kan, dan dalam arti ini adalah urusan dalam negeri gitu. Dengan syarat-syarat yang sangat melunturkan semangat demokrasi itu tadi. Misalnya apa? Yang diangkat jadi PJS itu adalah pejabat tinggi utama. Kalau di eksekutif itu ada istilah pejabat tinggi utama, ada madya dan seterusnya. Kalau kita mau gampang kan minimal orang yang sudah pernah menduduki jabatan eselon 1 lah di pemerintahan. Nah, sedangkan orang kalau mau jadi pilkada ya mohon maaf sebenarnya bebas aja dengan pendidikan yang mungkin SMA gitu ya. Boleh aja gitu kan kalau mau cita-citanya. Nah, akhirnya di situ, tapi kemudian itu berlalu, sama dulu kita sudah ribut. Belum lagi soal itu polisi atau tentara ya. Akhirnya masuk karena mayoritas ternyata yang punya level pejabat tinggi itu berasal juga dari instansi-instansi militer gitu ya, dan kepolisian juga. Nah, itu udah diributkan juga, akhirnya ya ada mayem aja. Pada periode COVID lah itu banyak kan. Iya. Terus tambah kericuhan dimulai lagi dengan omnibus gitu ya, dengan menyingkirkan beberapa pakem yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, omnibus pajak sama omnibus cipta kerja. Gitu. Nah, makin ke sini keresahan itu kayaknya juga dirasakan mungkin tidak hanya di kalangan akademisi gitu ya, tapi ada pergerakan di beberapa, ini saya langsung masuk kenapa latar belakang pas putusan 60 dan 70 itu kan diusulkan oleh beberapa aktivis tergabung dalam Partai Buruh ya, secara formalnya pemohonnya itu Gelora enggak? Kenapa sering disebutnya Partai Buruh dan Gelora gitu? Ya, karena secara formal permohonannya dari kedua partai itu kan, jadi ternyata masih ada yang ingin bergerak dan mungkin mencoba untuk memunculkan alternatif lain lah mungkin ya, sebagaimana cita-citanya dulu. Karena kalau misalkan koalisinya yang dibangun berdasarkan syarat yang bisa dibilang tinggi menurut pemohon itu tidak akan menciptakan demokrasi lagi di daerah, dan bahkan kita udah kelihatan pada waktu itu kota kosong. Nah, fenomena kota kosong sebetulnya kita udah mulai temui itu pada periode terakhir pilkada 2017, 2018, 2019. Makassar.
Solo, Makassar. not to mention siapa namanya, itu sebetulnya berhadapan dengan kota kosong. Cuman Kita tahu siapa aja. lawannya gitu pada waktu itu. Iya. Iya, Kemudian oke. dicoba juga kemarin di Jakarta ya. Ya, nah. Coba di testing the water gitu. Nah ya oke. Nah sebenarnya balik ke poin tadi nih. Tadi satu boros itu menurut saya menarik. Dan kedua saya juga mungkin agak masuk ke perspektif secara temporalnya. Saya bingung soal kenapa boros itu jadi concern banget di pemerintah gitu ya. Itu pemerintah sekarang gitu. Karena itu berkali-kali disebut kayak pemilu 1 putaran aja biar hemat, biar ini segala macam gitu. Padahal kalau menurut saya ya, demokrasi itu gimana sebenarnya cara menilainya gitu loh. Karena proses demokrasi yang benar itu penting sebenarnya untuk gimana deliver pemerintahan yang benar gitu kan. Yeah. So harusnya kalau menurut saya meskipun itu ada ukurannya sendiri nanti cost itu bukan top of mind gitu untuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Dan ini gitu. juga nggak konsisten karena untuk 17-an nyewa 25 juta itu nggak mahal. Iya. Kalau untuk subsidi kereta api 7.000 sampai 10.000 Terlalu mahal gitu. gitu. Iya, Jadi iya. problemnya adalah problem prioritas. Benar. Ada yang disukai dan ada yang nggak disukai. Ada duit yang keluar mereka suka gitu ya. Ada duit yang keluar itu dianggap sesuatu yang bagus, misalnya bangun IKN gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang keluar dianggap mengganggu karena ngapain sih pakai pemilu-pemilu segala gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya adalah simptom dari sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya, yaitu cara berpikir developmental authoritarianism gitu ya. Benar. Jadi nggak mau ribet lah gitu ya. berpikir pembangunan yang mengukur keberhasilan pembangunan dari capaian-capaian pembangunan yang itu sebenarnya contested tapi kemudian secara sepihak didefinisikan sendiri oleh yang berkuasa, yang kemudian wujudnya adalah pembangunan infrastruktur yang didefine sendiri gitu ya, yang kemudian yang lain-lain itu dianggap dan diukur berdasarkan apa yang diinginkan itu gitu. Jadi kalau pemilu bikin kemudian ramai, bikin ribet, mendingan nggak usah pemilu gitu. Iya. Jadi kira gitu. sebenarnya adalah kembalinya cara berpikir orde baru gitu. Jadi ini kalau Orde kita paling baru. kalau kita lihat semua gejala ini, semua yang bermasalah itu kan capaian-capaian reformasi, pilkada, MK, separation of power antara DPR, presiden ya dan MA dan MK gitu ya. Ini adalah capaian-capaian kelembagaan yang diletakkan oleh reformasi gitu ya, untuk kemudian membuat Indonesia menjadi lebih demokratis, lebih sesuai dengan keinginan ketika negara ini didirikan, yaitu memberikan ruang bagi kedaulatan rakyat gitu kan. Para founding leaders kita itu kan orang-orang yang ingin kebangsaan kita adalah kebangsaan yang ditopang oleh kerakyatan, oleh demokrasi yang kuat, yang kemudian coba dilembagakan tadi. Nah, tapi kemudian ada banyak penyimpangan-penyimpangan gitu kan. Tadi ada gagasan berpikir developmental authoritarianism tadi gitu ya. Suara rakyat nggak perlu didengar, saya lebih tahu. Karena saya lebih tahu, saya lebih pintar, ngapain kita buat pemilu terlalu lama. Gitu. Jadi problemnya bukan soal boros atau nggak boros, tapi apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berharga, dan apa yang nggak dianggap berharga. Benar, jadi ya. Dan itu dipengaruhi oleh mindsetnya gitu. Jadi kenapa kalau pemilu itu dianggap nggak penting, kalau pemilu 2 putaran itu bikin mahal, sementara membangun sebuah kota baru yang juga sangat mahal tanpa kalkulasi visibility yang memadai misalnya, itu jadi sesuatu yang berharga dan masuk akal gitu. Nah, ini kan soal sebenarnya cara pandang politik tadi gitu ya, yang kemudian berdampak pada yang lain-lain. Kita mau memudahkan investor nih, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Undang-undangnya pokoknya dibuat jadi lebih mudah. Kalau perlu proses pengundang-undangannya dipepes-pepes aja, nggak sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya ini simptom dari cara berpikir tadi, developmental authoritarianism tadi gitu, yang kemudian justru menggerogoti capaian-capaian
reformasi kita. Ya, dan itu balik juga misalnya kalau secara perspektif timing gitu ya. Karena kan kalau salah satu juga argumen itu ya, bukan cuma di Indonesia tapi di negara demokrasi lainnya, kalau misalnya perlu diadakan diselaraskan gitu pilkada jadi serentak, pemilu jadi serentak di daerah dan di pusat, itu kan misalnya kalau sering ada ketidakharmonisan gitu antara pemerintah daerahnya dengan pusat gitu. Tapi kalau ini menurut saya di satu sisi itu kayaknya bukan kendala yang begitu besar di Indonesia gitu ya. Dan di sisi lain juga sebenarnya itu perlu gitu karena di antara space kalau saya bilang kayak kekosongan dalam suatu demokrasi baik itu 4, 5 atau 6 tahun antara pemilu di level nasional itu kadang-kadang perlu ada sesuatu untuk gauge the public mood gitu kan. Ya itu gimana sebenarnya? Karena kalau di Amerika Serikat kita lihat ada midterms, ada yang lainnya. Kalau di kita memang kadang-kadang ya itu pilkada gitu. Kita lihat dan itu jadi momentum yang penting terutama di ibu kota kayak di 2012 Jokowi menang itu kan jadi suatu hal yang besar. Di 2017 Anies menang itu juga jadi suatu hal yang besar dan sedikit banyak juga merefleksikan mendinamisasi gitu kan. Nah, kalau sekarang jadi benar-benar 5 tahun dan kalau secara perspektif elit ya karena kan satu-satunya cara untuk bagi rakyat untuk bersuara itu kan dengan memilih gitu kan. Jadi benar-benar tenang gitu loh buat elit. Benar-benar 5 tahun tuh kosong, nggak ada apa-apa. Dinamisme itu adalah konsekuensi dari demokrasi ya kan. Betul. Jadi kalau 5 tahun sepi karena udah terlanjur pemilih, habis itu kamu diam aja gitu. Iya, diam aja nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau logika berpikirnya bukan demokrasi, logika berpikirnya adalah developmental authoritarianism, ya kalau dalam 2 tahun tiba-tiba ada orang rame, ngapain? Karena ingat 3 trilogi pembangunannya Orde Baru kan? Nah, satunya adalah stabilitas. Nih Gen Z perlu dengar ini. Iya, boleh. Saya juga nggak apa nih. Jadi dulu SD kita harus hafal. Nah, saya SD zaman SBY. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi gitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu ya, stabilitas politik, dan yang ketiga adalah pemerataan pembangunan gitu. Jadi ini kan cara berpikir developmental authoritarian tadi, pembangunan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian stabilitas politik. Jadi ya ekonomi itu harus ditopang oleh stabilitas politik. Maka orang-orang yang berbeda cara berpikirnya, yang memiliki aspirasi berbeda itu dianggap sebagai gangguan gitu loh. Jadi kalau ada gubernur tiba-tiba punya kebijakan yang berbeda, mau lockdown sementara pusat nggak mau lockdown. Ya, itu salah satunya. Nah, itu kemudian dianggap sebagai ini problem nih gitu. Atau misalnya pemerintah pusat adalah koalisi A, pemerintah daerahnya koalisi B. Itu kan kalau cara berpikir demokrasi itu sehat karena kemudian ada justru ada saling kontrol gitu. Tapi kalau perspektifnya adalah pembangunanisme, ini hambatan karena pemerintah pusat nggak bisa memaksakan membangun sesuatu di situ gitu kan. Yang kalau menurut si gubernur dan penduduk setempatnya nggak sesuai gitu. Nah jadi ya problemnya menurut saya adalah simptom dari keinginan untuk membalik lembar sejarah kita kembali kepada masa sebelum 98. Ya walaupun tidak eksplisit tapi simptom-simptom ini muncul kan perubahan-perubahan yang kita lihat ini sedikit banyak merevisi perubahan kelembagaan yang diletakkan oleh reformasi. Cukup banyak sih kan. Cukup banyak. Gitu loh. Jadi mau dikembalikan lagi ke sentralisasi dari desentralisasi, ya kan? Kecenderungannya kan begitu. Mau dikembalikan dari proses politik yang lebih dinamis jadi lebih terkendali, jadi lebih stabil gitu. Ini kan ingin membalik lembar sejarah gitu. Mungkin ada justifikasinya, mungkin eksperimen reformasi ini nggak semua hasilnya oke, kayak jadi ada tumpang tindih otoritas, ada pusat sama daerah yang nggak selalu akur gitu ya. Tetapi kalaupun mau kalibrasinya itu seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diletakkan pada reformasi tadi kan. Kalau ini kan keinginannya mau ditarik kembali ke sebelum 98 gejalanya gitu ya. Bahkan yang paling ekstrim kan pembatasan 2 periode presiden, itu salah satu mau yang paling itu aja mau benar-benar perpanjang. Iya. Jadi kita sedang menghadapi keinginan orang-orang untuk keinginan sebagian elit untuk kembali ke masa lalu. Betul. Nah, ini masalahnya apakah rakyat mau
maju mempertahankan masa depan, kita mau tunduk pada keinginan kembali ke masa lalu. Oke, ya. Dan norma dan institusi kita sebagai demokrasi yang masih muda juga belum terlalu kuat gitu, belum terlalu mengakar. Oke, mungkin geser dulu ke MK dan DPR yang ramai kemarin dan berhubungan dengan demonstrasi peringatan darurat gitu ya. Karena kan kita lihat ini putusan MK itu yang kemudian dia menegaskan untuk putusan MK yang menegaskan untuk dia pilkada itu umurnya dan juga batas minimal parpol pengusungnya berapa persen suaranya itu menjadi sesuatu yang oleh masyarakat itu lewat demonstrasi kan dibela gitu kan, dan justru yang kemudian ada ini tindakan karena tadinya MK itu common enemy ya pas pilpres. Nah ya dan sekarang kebalikannya. Jadi sebenarnya apa sih yang positioningnya kenapa yang kemarin jelek yang sekarang bagus gitu. Dan bagaimana seharusnya juga mungkin opini Mas yang anti demo kemarin kan ngomongnya loh kan kemarin pada protes, sekarang kok pada belain gitu. Jadi yang benar gimana gitu. Ya, tapi benar dari sudut pandang mana nih jadi MK itu 9 orang gitu ya. Cuman masalahnya putusan mereka kan diharapkan bermusyawarah untuk suaranya satu gitu, jadi produknya cuma satu. Tapi dari 9 kepala ahli hukum di sana bisa jadi ada 18 pendapat, karena ada jokes di kalangan orang hukum. Kalau orang hukum berdua ngumpul bisa 5 pendapatnya begitu, berdua doang padahal. Jadi 9 itu dinamikanya yang kita bisa lihat sih sebetulnya di putusan. Kita agak mundur ke putusan MK tahun 2023 yang pembatasan capres dan cawapres itu. Membuat mereka common enemy adalah karena putusan itu akan menjawab kebutuhan segelintir elit politik yang menginginkan hal-hal tertentu gitu sebagai calonnya untuk lolos kontestasi pilpres. Tapi dinamika di dalamnya itu sebetulnya menggambarkan dinamika yang sangat tidak etis, dan itu terbukti akhirnya. Beberapa hakim, hampir semua sebetulnya diperiksa di Majelis Hakim Konstitusi, dan beberapanya sebagian di sanksi, bahkan ketua MK-nya diberhentikan dari jabatan ketua MK. Jadi bukan cuma soal putusannya, tapi prosesnya tidak etis dan itu terbukti gitu ya. Itu terbukti. Yang dulu. Nah, tapi tidak etisnya di mana? Ini yang bikin menarik. Jadi perdebatan ilmiahnya itu ada di dalam putusan itu. Jadi ada yang menolak gitu ya, dan ada yang tidak menolak. Nah, yang menjadi tidak etisnya adalah ketika mereka mau ngambil putusan, itu ada proses-proses yang tidak etis. Baik itu dilakukan oleh ketua MK-nya pada waktu itu, dan oleh para anggota-anggotanya yang merasa tidak setuju dengan sikap ketuanya. Itu akhirnya beberapa hakim konstitusi itu membuka isi apa yang terjadi dalam diskusi mereka sebagai hakim. Sebetulnya itu rahasia menurut undang-undang. Tapi di-spill. Nah, tapi itu bagi segelintir orang memang itulah ternyata jalan untuk membuka apa yang terjadi di sana gitu kan. Nah, kembali lagi ketika menjadi tahun 2024 ini ada beberapa putusan yang dinanti juga sebetulnya itu. Jadi pengusulnya itu bahkan bukan dari elit politik yang gerbong itu misalnya gitu ya. Gitu. Karena kita tahu yang putusan calon koalisi itu bukan berasal dari partai buruh yang memang menginginkan calonnya untuk bisa diusung. Ya, calon tentu usung tidak melalui elit parpol yang mendominasi di DPRD-nya. Tapi bisa jadi diharapkan dari yang di daerah gitu ya, non parlemen yang mereka ada tapi suaranya kecil kan, ada parliamentary threshold kan, nggak boleh masuk di parlemen, nggak bisa duduk, tapi mereka diharapkan bisa. Nah, salah satu partainya kan partai buruh, memang suara mereka tidak mencukupi mereka untuk menduduki parlemen terutama di DPRD Jakarta. Nah, itu salah satu caranya mereka berharap calonnya mereka itu bisa menjadi kontestan nantinya. Nah, jadi dinamika yang terjadi di masyarakat membaca itu balik lagi tadi produknya aja kan. Tadinya A kok sekarang tiba-tiba berubah putusan untuk membalikan kondisi yang mungkin bagi sebagian orang akhirnya mengobati rasa pedihnya mungkin frustasi. Rasa frustrasi yang terjadi pada waktu pilpres itu. Itu dinamika yang di masyarakat. Tapi dari sisi kita berbicara hukum ketatanegaraan, ya ada dinamika memang. Ada dinamika yang sebetulnya kalau saya lihat ada jalannya yang
tadinya berbelok memang ya sejak argumentasi, kemudian dicoba untuk diluruskan lagi dengan berbagai argumentasi yang menurut saya sih juga ada argumentasi secara hukumnya, bukannya seakan-akan dibuat serampangan gitu ya. Bagi sebagian orang ada serampangan, kemudian juga akhirnya muncul juga pembangkangan konstitusi menurut sebagian orang yang dilakukan oleh DPR gitu kan. Dianggap putusan MK-nya nggak benar, kita bikin lagi versi kita lagi gitu. Nah, tapi itulah hukum yang dibentuk oleh MK, kemudian yang mau dilakukan oleh berdasarkan permintaan sebagian, bisa dibilang ya, sebagian orang pengusul untuk bisa terus menghidupkan asa, mungkin kalau menurut saya bilang. Iya, menghidupkan asa. Harapan kayak tagline BEM-BEM nih, menghidupkan asa. Karena nggak mau berhadapan dengan kota kosong ketika mencoblos. Itu sih sesimpel itu, dan argumentasi hukumnya itu terjawab di dalam putusan-putusan MK. Jadi bukan nggak konsisten kalau dulu melawan keputusan MK dan sekarang mendukung keputusan MK gitu. Bukannya nggak konsisten. Karena yang dulu ada problem etik yang itu terbukti sendiri. Kalau yang ini dalam situasi justru MK memberikan breakthrough pada frustasi itu gitu ya. Oke. Nah, tapi logika berpikirnya dengar-dengar dari podcast lain ini. Katanya agak menarik juga karena dulu dianggap salah dan jadi public enemy gitu kan. Dianggap kayak harus repent gitu, harus membalas dosanya sekarang gitu dengan membuat putusan yang tanda kutip lebih benar gitu kan. Justru kalau dalam konteks yang koalisi ya, itu kalau diputus tidak seperti itu bahkan justru akan menimbulkan inkonsistensi, karena ada putusan beberapa tahun lalu yang berkaitan dengan syarat juga dengan calon independen. Jadi ini sebenarnya rumusan nggak. Bukan perdebatan baru gitu yang ada di dalam. Iya, perdebatannya udah lebih lama pasti. Kan yang sudah ada sebelumnya presidennya gitu. Perdebatan di dalam ruang pengadilan isu ini itu udah ada. Justru kalau diputus itu jadi ini malah konsisten gitu ya secara proses. Sebetulnya dari secara proses dan logika berpikirnya menunjukkan dia. Tapi kalau ada yang keberatan bilang nggak boleh memutuskan dan membentuk norma hukum baru, itu gimana tuh? Memang putusan dulu sih perdebatannya itu udah lama banget, putusan itu perdebatan 20 tahun lalu. Kalau di dinamika HTN ya, dinamika ilmu HTN pada waktu baru terbentuk, memang MK itu dibentuk untuk memutus dalam konteks pengujian undang-undang ya, hanya memutus apakah norma undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, dalam prosesnya dalam belakangan ternyata ada sebagian yang pengusul itu berharap MK dalam bentuk dia menafsirkan yes or no-nya memberikan rumusan baru gitu. Nah, dalam hukum ada asas lah. Es aquo es bono. Itu ya. Kita udah minta, terus kita minta lagi kepada kebijaksanaan para hakim diputus seadil-adilnya gitu. Nah, jadi dalam konteks itu hakim berwenang untuk memutuskan apa yang menurut hakim itu menggambarkan keadilan dan kebenaran. Nah, di samping satu sisi orang banyak bilang ultra petita kan, nggak boleh minta memutus atau hal yang dimintakan. Dalam hukum juga ada asas ultra petita itu berlaku di keperdataan. Misalnya saya ngutang sama Mas Ikhlas 10.000, ditagih 10.000 kan? Mas Sofyan sebagai hakim suruh bayarnya saya 20.000, ya nggak boleh. Dari mana? Karena utangnya cuma 10.000. Tapi kalau dalam perkara publik termasuk perkara judicial review ini, kan yang dilihat kebenaran dan keadilan. Keadilannya keadilan mana? Publik berdasarkan perspektif konstitusi. Maka yang dipandang oleh Mahkamah Konstitusi adalah perspektifnya konstitusi, bukan perspektifnya pengusulnya lagi atau perspektifnya jadi udah publik, jadi bukan kepentingannya partai buruh bisa atau orang gitu. Makanya kemarin Fahri Hamzah kan bilang kami nggak minta itu loh gitu. Ya emang udah bukan urusan lu doang gitu. Urusan lu doang. Karena begitu sudah diputus meskipun yang pengusul kan mengikat semua orang. Iya. Menarik. Sebenarnya kalau kita bicara persaingan, jadi hati-hati kalau ngajuin itu ya, harus dihitung dulu. Jangan-jangan kita justru kena. Tapi kalau ngomong persaingan antar institusi di Indonesia emang menarik gitu ya.
ya. Karena kan ini kan bukan mungkin kalau ada beberapa recent history ya kayak KPK juga dulu cicak lawan buaya, betul. Ataupun kemudian ya waktu KPK mau dilemahkan gitu kan, kayak publik tuh ada dorongan untuk kemudian side dengan institusi yang dianggap benar gitu kan, dan membela gitu. Sementara buat mereka yang terpilih dalam kasus ini ya DPR ataupun eksekutif itu justru seringnya ada dalam beberapa kali dalam sisi yang ya buruk, dalam sisi yang salah gitu kan, on the wrong side of history kalau kita lihatnya gitu. Itu jadi fenomena yang menurut saya menarik. Nah tapi kita coba lebih detail lagi gitu ya, lebih spesifik lagi dari implikasi putusan MK tersebut. Kemudian itu membuka peluang buat beberapa parpol itu untuk mengajukan nama-nama baru, dan kita lihat memang ada dinamika itu ya. Tapi by and large apakah secara keseluruhan itu apakah banyak gitu dampaknya? Karena kan kita lihat ada yang paling populer tentu saja di diskurs publik kan Pak Anies gitu kan, kemudian gagal maju baik di Jakarta maupun ditawar di Pilgub Jawa Barat juga sempat ada tawaran begitu kan. Itu bagaimana gitu, apakah dari implementasinya di dinamika politik antar partai politik ini? Kita sebut nama aja lah nanti pada bawah segala macamnya. Kalau menurut saya signifikan ya, karena ada rekalibrasi ulang di dalam koalisi kan, mulai dari tadinya dikunci Banten, bahkan kandidat yang sering diasosiasikan dengan dinasti nggak bisa maju koalisi nasional, jadi elit nasional menundukkan elit lokal. Tapi dengan dibuka ini elit lokal, Raja Jawa lawan Ratu Banten, iya muncul lagi, kemudian muncul lagi kartunya. Gitu. Jadi ada kalibrasi ulang di koalisi gitu, yang saya yakin di dalam koalisi-koalisi itu juga orang tadinya nggak nerima banget gitu kan. Dan ini justru yang kemudian menjadi paling penting dampaknya adalah ini mengekspos friksi elit. Nah ini mengekspos perpecahan di antara para elit gitu ya, dengan lebih terbuka gitu, dan itu sebenarnya justru memberikan kita sedikit harapan gitu. Ternyata mereka nggak kompak-kompak amat kok ya. Ternyata mereka bisa juga kemudian tidak sejalan kan. Yang paling mengkhawatirkan buat publik adalah kalau elitnya yang semuanya memikirkan kepentingannya sendiri kemudian ya udah sepakat satu hal sehingga rakyat udah sama sekali nggak didengar gitu. Tapi kalau ada friksi elit itu kan ada kesempatan bagi publik untuk menggunakan ruang yang terbuka dari friksi elit itu untuk mendorong suaranya sendiri gitu kan. Jadi bukannya kita suka perpecahan gitu ya. Kalau Pak Prabowo kan menyampaikan, oh ini kita mau bergabung semuanya, tapi malah ada yang mau nggak mau masuk gitu ya. Ada yang mendorong supaya tetap pecah gitu. Bukan soal perpecahan elit, tetapi kalau kemudian semuanya sudah dimasukkan gitu ya, nggak ada suara-suara yang berbeda dan elitnya sepakat di situ, ya publik malah makin minim gitu kan partisipasinya. Nah ini yang kemudian menurut saya dampak paling signifikan dari rangkaian peristiwa kemarin adalah dia mengekspos friksi elit ini gitu. Dan ini kan kelihatan nggak cuma soal kandidat yang pisah-pisah lagi gitu. Kandidat yang kocok ulang lagi, tetapi juga kalibrasi di level nasional gitu kan. Soal misalnya orang tadinya mengasumsikan bahwa Jokowi dan Pak Prabowo ini satu paket misalnya, dan bahwa Prabowo akan melanjutkan Jokowi gitu kan. Tapi dengan friksi kemarin kan muncul lagi banyak pertanyaan gitu. Sebenarnya petanya seperti apa sih gitu. Jangan-jangan ada macam-macam juga gitu. Jangan-jangan tidak selalu sama juga kepentingannya. Jadi menurut saya signifikan dalam hal dia membuka kembali kompetisi antar elit yang kemudian menjadi sesuatu yang penting, karena kompetisi dan friksi antar elit inilah yang memungkinkan suara publik jadi punya ruang lebih gitu ya, daripada kalau elitnya sudah
satu suara. Oke, nah ya itu saya setuju. Jadi ada membuka ruang baru untuk friksi gitu, untuk ada persaingan lagi. Tapi kalau kita lihat secara dalam konteks pilkada serentak, menurut saya sih itu nggak jadi counterweight yang cukup besar gitu loh. Karena mungkin nanti ada datanya ya, atau berapa sih yang berubah gitu? Ya dari teman-teman media atau periset yang lain. Tapi kalau kita lihat trennya, pasti dari udah kelihatan ya. Ini observasi saya itu dari tingkat yang dicalonkan itu dari jumlah berapa pasangan aja udah menurun gitu loh. Dan kemudian juga dari kota kosong itu dulu kemarin dalam 5 tahun terakhir cuma ada di Makassar. Sekarang udah ada di beberapa tempat gitu, di Surabaya dan juga di beberapa kota lainnya ya. Kalau di tingkat gubernur sih kebetulan nggak ada. Nah tapi kan memang waktunya mepet. Nah itu waktunya sekian menyesuaikan. Jadi pasti cuma di beberapa tempat aja. Benar. Dan menurut saya pun ya sebenarnya kalau ngelihat formasi persaingannya, kadang-kadang juga ada ya beberapa yang benar yang masih agak terlepas dari Kim Plus gitu ya. Kalau di Jawa kita lihat kan ada PDIP dan PKB gitu ya. Tapi itu pun kalau menurut saya di tingkat gubernur kompetitor yang disajikan itu not a serious contender gitu ya. Ini seriusan saya analisis politik. Jadi tapi ya sebenarnya kalau dari sisi pilkada dan kandidatnya perubahannya mungkin memang sedikit. Perubahannya sedikit. Tetapi tadi yang penting justru struktur kekuasaan yang itu petanya. Karena kalau kandidat tadi waktunya terbatas, penyesuaian ulangnya sulit sekali, kan ada syarat-syarat macam-macam gitu ya. Tapi bahwa kemudian ada kejadian ini, ya yang di sini ribut gitu, dan keributan ini nggak akan selesai cuma di sini aja gitu. Oke. Pasti akan ada konsekuensinya dalam proses konsolidasi kekuasaan ke depan gitu. Oke. Ya ada. Jadi menurut saya tetap signifikan walaupun tidak soal pilkada, dan ini menurut saya penting karena memang yang demo itu bukan untuk kepentingan pilkada kan? Bukan. Yang demo kemarin itu mereka bukan cuma untuk mendukung Anies misalnya. Iya. Kan? Orang juga bilangnya ini gitu. soal about Anies. Ini gitu. tuh bukan soal mengubah komposisi pilkada gitu. Ini soal gambar yang lebih besar bahwa ada push untuk memundurkan demokrasi kita, dan ternyata ada peluang pushback, dan ternyata ini bisa di pushback gitu. Ya udah, jadi ini signifikan in that sense dalam tarik menarik kemajuan dan kemunduran demokrasi dan kedaulatan rakyat itu. Pilkada itu secondary gitu. Dan memang nggak mungkin mengubah wajah pilkada hanya dalam beberapa hari itu nggak mungkin. Oke. An optimist reading, oke. Ya, oke ya. Tadi berarti ya nyambung dari sana gitu, meskipun berjuang harus optimis. Harus optimis. Keren, optimis terus. Kita nih. Kalau optimis kan udah terima aja gitu. Iya, betul. Ini diterima jadi menteri, jadi apa? Tapi kalau itu optimis. Gitu. Jadi staff sus. Nah, ya berhubungan dengan oposisi yang kemudian berlangsung juga di masyarakat, kita lihat. Tapi kan tetap saja secara, kalau saya concernnya itu kan akan kemudian dalam representasi politik formal ya, yang benar-benar siapa aja yang ada di kekuasaan gitu kan. Saya juga percaya gerakan di masyarakat itu matters gitu kan, dan itu terutama dalam konteks sekarang ya, kalau ada exploiting split di antara elit gitu kan. Nah, tapi by and large itu secara kebijakan day to day gitu nanti, dan juga dinamika politik ke depannya, apalagi sekarang presiden terpilih Prabowo juga mengarahkan ya bahwa kita ini oposisi itu bukan budaya kita. Oposisi itu cuma ada di barat. Budaya kita tuh politik kolaborasi gitu. Jadi mari kita semua parpol itu kolaborasi gitu kan. Jakarta kota kolaborasi. Jakarta, aduh. Udah diganti kan? Udah ganti. Ini diambil Prabowo. Ya, Prabowo. Beda kolaborasi, tapi kolaborasi politik. Kolaborasi untuk meniadakan oposisi. Nah, mungkin saya ke Mas Abi dulu gitu ya. Gimana sih sebenarnya pembacaan dari posisi oposisi ya di Indonesia gitu ya, baik secara sejarah politik, hukum di Indonesia. Ini gimana? Betul. Ini sekaligus menjawab tadi keresahan Mas Sofwan ya terkait dengan development otoritarian ya. Jadi secara ilmu HTN ini dalam perkembangan ilmu belakangan itu ada penjelasannya. Bisa dijelaskan gitu secara teoritis. Yang pertama itu masalah koalisi di presidensial. Orang sangat memahami bahwa di presidensial itu nggak perlu nggak ada oposisi, karena itu by practice itu adanya di parlementer gitu, karena parlemen terbentuk dari kekuasaan pemerintahan di parlemen terbentuk karena dia berkoalisi. Kalau di presiden kan enggak.
Kekuasaan presiden asal usulnya dari kita langsung ini Ya, kan. langsung pemilihan langsung gitu. Jadi yang tidak populer pun bisa jadi presiden. Itu kejadian di kita waktu 2004 SBY gitu kan. Ya populer, cuman kan tidak sepopuler elit politik lainnya pada waktu itu gitu. Ada Wiranto juga, ada Megawati gitu ya, tidak. Tapi bisa menjadi presiden. Nah, tapi kecenderungannya ternyata di dalam sistem beberapa negara sistem pemerintahan presidensial, koalisi itu akhirnya terjadi. Dan itu dipraktekkan oleh kepala pemerintahannya. Ini paling banyak terjadi ini di beberapa negara Amerika Latin. Kenapa? Karena ternyata menjadi presiden itu pegang banyak kue kan, kewenangan gitu. Nah, kewenangan. Nah, untuk mungkin ya saya spill di depan ya, mungkin otoritarian itu nggak pernah mati ya, jadi itu melekat mungkin di beberapa jiwa orang kali gitu kan. Jadi untuk menjadi dia berkuasa, dia membagi kue-kuenya itu kepada orang-orang yang dia suka untuk memaintain hal-hal yang dia inginkan gitu ya. Dan itu terjadi gitu ya di beberapa sistem pemerintahan presidensial yang harusnya tidak butuh koalisi gitu ya, dia melakukan itu. Pertama ya mungkin kalau kita mau membicarakan bahwa keberlanjutan pembangunan itu untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik itu sangat terbuka, bahwa itu yang diinginkan dan dicapai melalui koalisi-koalisi di presidensial itu ada, dan itu terjadi di Indonesia juga gitu kan. Bagaimana kita balik lagi SBY, wakilnya adalah Pak Yusuf Kalla waktu 2004, Golkar kan. Padahal Golkarnya ada calonnya pada waktu itu. Akhirnya ketika dinamikanya setahun kemudian Golkarnya merapat. Karena kan katanya kalau Golkar itu selalu bermakmum pada azan kekuasaan. Bermakmum. Itu jadi ya di pemerintah presidensial akhirnya terjadi kayak gitu dinamika, dan itu banyak ternyata juga ahli sudah menjadi fenomena yang merumuskan menjelaskan dinamika tata negara. Dan yang kedua ternyata jiwa-jiwa otoritarian yang hidup ini ternyata memang mereka kalau dulu menggunakan hukum sebagai alat gitu ya, sekarang pun dinamikanya juga sama, tapi bukannya dinamikanya juga sama, tapi juga merangsek ke cabang kekuasaan lain, yaitu yudisial. Kalau pada masa lampau ketika otoritarian bisa merangkul parlemen dan pengadilan gitu ya, zaman sekarang enggak. Karena dinamika sekarang ini pasca transitional justice gitu ya, pengadilan itu dituntut independen dimanapun, termasuk Indonesia dalam konstitusi setelah amandemen itu kan independen. Nah, jadi secara formal itu nggak bisa dipegang gitu. Nah, tapi akhirnya secara yang bisa dilakukan adalah tetap datang ke pengadilan, ya, cara-cara yang konstitusional, menggunakan cara-cara konstitusional, menghadap ke pengadilan, di parlemen juga diupayakan, menghadap ke pengadilan, meminta putusan-putusan yang supaya bisa dicap konstitusional untuk memuluskan keinginan-keinginan hajatnya. Dan lagi-lagi ini bisa banyak contohnya. Mas Sofwan mungkin punya banyak catatan apa yang terjadi di Rusia oleh Putin 20 tahun terakhir dengan perannya di Prime Minister dan kemudian menjadi presiden. Terus dibalik lagi mengubah konstitusi kan. Gitu ya, betul. Xi Jinping Turki juga. Bahkan Netanyahu juga. Belakangan Netanyahu. Jadi itu ya secara keilmuan ternyata bisa dijelaskan. Nah, bagi kami beberapa yang di bidang HTR pengajar belajar, ini menjadi khawatir penjelasan yang kita lihat dinamika diskusinya di berbelahan dunia lain, jangan-jangan terjadi juga di Indonesia nih. Memang arahnya sebagaimana yang tadi dikhawatirkan Mas Sofwan, terjelaskan juga ternyata secara keilmuan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tadi agak nyambung kan ke pemerintahan berikut gimana? Nanti mungkin bisa kita lihat. Kita nggak bahas terlalu jauh ya mungkin, tapi bisa kita lihat nanti setelah pelantikan Oktober dan apa yang akan terjadi tahun 2025. Mungkin baru bisa kelihatan apakah memang kekhawatiran itu makin kelihatan atau mungkin jangan-jangan ada dinamika lain. Asa-asa lain yang. Tapi kalau lihat dari pembahasan emang harusnya parlementer gitu ya. Kalau lihat dari pembahasan Mas Abi, sebenarnya Indonesia juga nggak sendirian menghadapi ini gitu. Dinamikanya terjadi mana-mana. Sebenarnya terjadi ada kecenderungan resesi demokrasi atau regresi demokrasi gitu ya di banyak tempat ya kalau kita lihat fenomena ini dalam kacamata yang lebih besar ya memang
kita menyaksikan ini sebagai arus balik dari gelombang ketiga demokratisasinya Huntington gitu kan ya, yang hadir bersamaan dengan third wave, penurunan pengaruh Soviet, kemudian gagasan dominasi gagasan liberal, the end of history Fukuyama gitu. Tapi ternyata ketika tahun 90-an kita memasuki dekade terakhir abad 20 dengan optimisme liberal, ternyata paket demokrasi dan liberalisme ekonomi ini tidak deliver penuh gitu ya. Ternyata ada banyak problem yang muncul, ada globalization and its discontents, awalnya kata Stiglitz negara-negara berkembang, tapi kemudian discontents-nya ternyata meluas juga ke negara-negara maju karena ada hollowing out industrial base, karena kemudian basis-basis industri itu berpindah ke negara-negara yang lebih murah karena kemudian selisih nilai upah tadi gitu ya. Jadi kemudian ini mendorong kemunculan sayap kanan yang kuat di Eropa, di Amerika. Jadi kita memang kemudian menyaksikan kalau tidak dalam rentang yang lebih luas lagi, regresi demokrasi ini juga bukan fenomena yang muncul di ruang hampa. Ini fenomena yang muncul karena kegagalan globalisasi untuk deliver seluruh janji-janjinya gitu ya. Karena kemudian ternyata yang dijanjikan oleh liberalisme ekonomi dan liberalisme politik itu nggak semuanya terpenuhi, nggak semuanya terwujud. Kemudian muncul kekecewaan yang kemudian memunculkan kecenderungan. Ini kalau dunia lagi tidak baik-baik saja kan orang biasa kemudian mencari penyelamat, mencari orang kuat gitu ya. Makanya kemudian kita menyaksikan ya kemunculan kecenderungan otoritarianisme itu gitu ya. Nah ini yang kalau kita lihat sih ya Indonesia nggak terisolasi dari kecenderungan itu gitu. Nah masalahnya kan apakah itu baik untuk kita gitu? Apakah kita ingin melanjutkan upaya kita memperkuat demokrasi, atau memang Indonesia, bahkan sebagian orang meyakini Asian value ya, memang kita harusnya nggak usah ikut-ikutan di barat misalnya ya. Nah menurut saya ini yang kemudian harus kita tegaskan ya, karena Republik ini kan didirikan dengan gagasan kerakyatan gitu ya. Demokrasi itu bukan sesuatu yang ditanamkan oleh orang luar kepada kita, ada akarnya sendiri ya, yang kemudian memunculkan dan melahirkan Republik ini gitu kan. Oke, ya menarik juga tadi soal discontent gitu kan, karena kan salah satu discontent itu secara ekonomi gitu, dan dulu ya emang kalau flourishing pas third wave-nya itu kan pas lagi di negara-negara berkembang juga kebanyakan dapat ikut boom dari globalisasi gitu kan di awal 2000-an gitu. Cuma sekarang yang mungkin jadi pertanyaan interesting question ya, mungkin nggak harus dibahas semuanya di sini. Tapi kan sekarang justru rezim-rezim yang developmental authoritarianism itu hadir, yaitu sekarang nggak cuma di Indonesia dan negara lain, tapi nggak ada jaminan juga apakah bisa meningkatkan lagi ekonomi gitu kan, karena kan ya orang lihatnya bakal secular growth decline. Dan bahkan di zaman Jokowi sendiri yang sedang hangat juga perbincangannya sekarang ya kelas menengah turun gitu kan, justru gitu. Jadi legitimasinya apa gitu developmental authoritarianism elit itu suka berpikir bahwa kalau dengan kembali ke authoritarian developmentalism mereka bisa develop, mereka menjanjikan kemakmuran juga gitu. Tapi ternyata enggak makmur juga tuh. Omnibus Law katanya 7% meningkatkan berapa juta lapangan kerja per tahun ya, berapa nambah 7% apa gitu ya. Tapi ternyata malah banyak PHK gitu ya dan seterusnya. Jadi apa ya, yang enggak sekonsisten itu, enggak sesederhana itu ngomongnya. Jadi rumus bahwa kalau otoritarian nanti lebih lancar, kalau lebih lancar pembangunnya nggak diganggu oleh suara ribut demokrasi gitu, nggak juga. Ternyata kalau nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ribut pun, kalau mengelolanya berantakan, ya berantakan aja ya. Sebaliknya justru kalau ada demokrasi, kalau ada yang salah, kemudian ada yang mengingatkan, kemudian ada debat, kemudian ternyata ada cara lain yang membuatnya bisa lebih efektif, ya bisa juga gitu. Jadi problemnya bukan di ribut atau enggaknya, tapi ya kualitasnya seperti apa gitu. Oke. Oh ya, lanjut dari sana ya, mungkin terakhir nih.
Kadi udah dijelaskan itu di sistem presidensial sebenarnya nggak benar-benar dikenal ada istilah oposisi gitu kan ya. Tapi kalau sepaham saya sih regardless dari presidensial ataupun parlementer gitu sistemnya, pasti di dalam demokrasi itu selalu ada checks and balances biar tidak terjadi kita bentuk pemerintahan yang kemudian totalitarian mendominasi, baik itu checks and balancesnya dari secara oposisi atau dari different branches of government gitu, dari yudikatif, dari legislatif. Nah itu sebenarnya kemudian kalau direfleksikan dengan kondisi kita sekarang, bagaimana hal itu bisa dipraktikkan gitu? Apakah memang hanya lewat popular movement gitu kita harus turun ke jalan atau ada cara-cara lain gitu? Gimana? Boleh, Mas Abi dulu mungkin. Jadi kalau merujuk kepada indeks demokrasi. Ya. Indeks demokrasi Indonesia itu diukur ini indeks demokrasi yang dibuat sama Bapak atau indeks demokrasinya Freedom House apa ekonomis? Kalau ini ya gini, kalau yang dicatat sama BPS kita baik-baik saja. Iya, kalau di BPS nilainya selalu bagus. Selalu bagus. BPS mana? Nah, kalau dari kita lihat Economic Intelligence maupun Freedom House, ada dua yang saya khawatirkan memang di Indonesia. Mereka sih memberikan nilai yang cukup baik ketika berbicara tentang kebebasan sipil sebagian, terutama kebebasan menyatakan pendapat. Mungkin kita agak terrepresi dengan undang-undangnya UU ITE ya, tapi itu kita berbicaranya kasuistis. Mungkin yang terjadi adalah laporan pencemaran nama baik gitu. Tapi terjadi bahwa yang diperhatikan apa yang terjadi diterima oleh Bang Haris dan Mbak Aswin ketika melawan Pak Luhut. Akhirnya kasuistis gitu kan, personal ya, tapi itu apakah digunakan secara formal oleh negara seperti dibayangkan dulu oleh Orde Baru, kita masih belum temukan lah gitu ya untuk saat ini. Bersyukur kita bisa begitu. Nah itu justru mendapat poin. Nah tapi yang tidak mendapat justru yang menjadi catatan adalah ketika terjadinya pelemahan institusi. Gitu. Jadi ketika institusi-institusi itu dikooptasi oleh kekuatan tertentu, sehingga in result ya mungkin kita pendek aja nggak ada tadi checks and balances itu. Masyarakat yang mungkin kita bisa berharap misalnya gitu, sebagai masyarakat berharap MK ini bisa memutuskan hal yang seadil-adilnya. Ini mulai nilai ya setahun belakangan ini dinamikanya kita tahu sendiri. Dulu berharap sama KPK akhirnya ya udah totally sama sekali nggak bisa dijadikan anak buahnya presiden. Polisi, kejaksaan gitu yang tadinya juga berharap ini belakangan malah menjadi alat tukar kekuasaan untuk ya mungkin mengancam seseorang dengan kasus-kasus korupsi misalnya atau kasus bahkan ya skandal-skandal lainnya gitu. Sprindik tidak bertanggal. Waduh, mengerikan. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah oleh Freedom House itu kan independensi peradilan. Nah, itu yang dikhawatirkan meskipun kita punya jaminan dalam konstitusi kita dalam undang-undang MA maupun MK, tapi in reality ternyata masih terjadi. Nah, tapi independensi peradilan ini kan memang cita-cita ya, sama kita mengidam-idamkan demokrasi itu cita-cita gitu ya. Kalau saya sering menggambarkan pribadi gitu ya, demokrasi itu sebagai sebuah cita-cita itu memang harus berdampingan dengan cita-cita independensi peradilan, meskipun dalam pelaksanaan selalu akan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh baik elit tertentu atau secara formal oleh cabang kekuasaan negara lain, dan itu mengancam perlindungan hak-hak kita, kebebasan sivil ya, atau tidak-tidaknya constitutional rights kita yang ada dalam konstitusi. Jadi kedua institusi itu tadi Freedom House sama Economic Intelligence kan bilang kita dalam stase flawed demokrasi ya. Demokrasi tapi ketahan gitu. Karena ada catatan di situ. Demokrasinya stunting. Waduh, belum dikasih makanan. Ya jadi makan gratis. Jadi memang masih ada dinamika demokrasinya ataupun demokrasi yang terbenam terjadi pada masa lampau kita khawatirkan, tapi mungkin dengan bentuk-bentuk yang baru nih. Saya pribadi sangat khawatir independensi peradilan itu yang banyak yang bicara soal legal authoritarianism gitu ya. Jadi cuma pelanggaran kekuasaan tapi dengan
secara hukum, memanipulasi hukum. Betul. aturan hukum gitu. Dan legal itu secara prosedur doang. caranya bisa dilakukan sangat terbuka saat ini apabila sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak diimprove gitu ya. Nah, tapi bagaimana mau diimprove kalau misalkan Pandora tentang undang-undang kekuasaan kehakiman dibuka, saya khawatir malah jadi kayak KPK. Gitu. Ya, misalnya cara rekrutmen hakim agung. Hakim agung itu kan udah banyak sih yang membahas ya sarjana hukum Indonesia dan disertasi. Ya. Hakim agung itu diusulkan oleh KY bentuk panel. Udah jadi nih dapat untuk mengisi kebutuhan DMA dikirim ke DPR. Sama DPR diuji ulang. Alih-alih kalau menurut undang-undang DPR cuma tinggal mengetok aja setuju apa enggak. Gitu. Nah, kadang-kadang diuji ulangnya ini menjadi keprihatinan. Cuma sebagian kecil. Apa semuanya. Nah, yang paling perhatian adalah kemarin baru kejadian minggu lalu. KY udah menyisir, bahkan KY cukup berbangga pada pekerjaannya mereka kali ini karena mereka baru pertama kali ini berhasil menemukan calon hakim agung perempuan untuk Kamar Agama. Karena Kamar Agama selain ini dominasi patriarkisme tinggi gitu ya. Ini ada hakim dan bahkan katanya hakim agama ini ada hakim yang berprestasi di Mahkamah Syariah Aceh malah. Gitu kan dari wilayah yang ya konon katanya Islam dengan patriarkismenya gitu ya, patriarkisnya. Tapi ini justru datang dari sana. Sama DPR nggak ada angin nggak ada hujan, belum fit on proper testnya tolak semua, kembaliin. Ini gimana kita mau memperbaiki independensinya? Apakah kalau kajian politiknya banyak orang bertanya-tanya kan apakah ini karena nggak ada dukungan politiknya gitu kan? Karena semua pejabat politik maju ke DPR pasti butuh dukungan politik kan. Masa hakim untuk menjadi ini harus ada politik? Iya, padahal dia harus bikin keputusan yang seharusnya independen. Tapi kalau pengaruh DPR misalnya untuk memutuskan ya dia memilih yang dia sukai gitu kan dan bisa dikendalikan kayak bisa yang jadi yang di MK mendatang gitu. Yang di MK itu dulu kan juga begitu ada ya. Ada yang di recall gitu. Ya, itu luar biasa itu kan problem dalam checks and balance kan? Itu ya satu sisi aja dari aspek rekrutmen gitu kan. Nah, tapi itu harusnya kan diimprove kan untuk tidak menambal itu tidak terjadi. Tapi ya kalau salah sebagian orang kalau kita buka, ayo DPR buka undang-undang MK bukan jadi lebih baik, malah jadi lebih jelek. Bekerja sama KPK gitu kan. Nah, kalau ya apa yang kita khawatirkan itu menuju ke sana, ya makin deg-degannya justru di situ saja. Benar-benar banyak yang salah pikir. Butuh penguatan institusi, tapi cara untuk memperbaiki institusi itu dengan memperbaiki undang-undang. Tapi kalau memperbaiki undang-undang yang sekarang bukannya lebih baik, tapi kecenderungannya malah lebih buruk, bakal lebih dipretelin lagi. Karena memang trennya tadi balik lagi pelemahan institusional itu nyata ya karena diukur kan oleh Freedom House dan beberapa negara. Jadi nggak mungkin meminta orang yang melemahkan institusi untuk menguatkan. Bener. Minta ke maling jangan dibalikin barangnya ya. Enggak lah. Dimaling. Iya. Jadi maling disuruh tolong dikembalikan. Ini kuncinya saya kasih. Gitu. Iya malah tambah nyolong lagi. Iya. Ya itu. Oke, jadi gimana Mas kalau menurut Mas bagaimana cara kita beroposisi atau mengecek pemerintahan? Iya, jadi emang nggak bisa berharap pada maling ya kan. Berarti ya kita harus kalau ada upaya-upaya pelemahan itu ya harus dilawan dengan ya mau nggak mau dengan membangun masyarakat sipil yang kuat gitu ya. Jadi proses-proses ini kan terjadi tidak di ruang hampa. Betul bahwa misalnya kue nangan tadi ada di institusi-institusi yang banyak yang sudah dipegang oleh elit. Tetapi elit ini kan mereka modality untuk berada di posisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh posisi mereka di masyarakat yang itu berkaitan dengan dukungan publik gitu. Jadi ada konteks yang saat ini masih belum bisa dibalik bahwa legitimasi kekuasaannya itu adalah klaim bahwa mereka mewakili dukungan rakyat melalui pembuktian pemilu tadi. Dan ini variabel nggak bisa sepenuhnya dikontrol oleh elit gitu kan, walaupun ada upaya-upaya intervensi. Jadi solusi pertama menurut saya adalah ya memang mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang menghendaki demokrasi kita tidak dibalik gitu ya, dengan dengan kerja yang tidak hanya elektoral tapi membangun kesadaran politik
ya dari ya sekarang sehari-hari terus gitu ya, meningkatkan partisipasi yang lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita harus lebih aware kalau ada diskusi soal undang-undang apa gitu ya, lebih rajin demo gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak kecolongan tapi bisa memantau. Kemudian yang kedua ya memperkuat masyarakat sipil karena dia akan mengimbangi negara gitu. Jadi kalau negaranya terlalu kuat karena semua institusi negara dipegang oleh elit, ya mengimbanginya adalah dengan masyarakat sipil yang kuat kan gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa negara ini meskipun dia secara konseptual dia punya otoritas, negara Indonesia itu kan bukan di ruang hampa. Dia butuh banyak hal. Para elit ini juga nggak di situ terus bisa melakukan segala hal. Dia dikonstrain oleh banyak hal. Kondisi ekonomi global, sebagai sebuah negara yang berada di wilayah perifer misalnya, dia butuh investasi asing, dia butuh misalnya citra yang positif di luar negeri dan seterusnya. Ini kartu-kartu ini kan tidak sepenuhnya ada di tangan elit. Betul. Jadi sebenarnya publik juga nggak boleh pesimis bahwa semuanya sudah dikuasai elit. Nggak, ada hal-hal yang tidak dikuasai elit sepenuhnya, yaitu rakyat itu sendiri dan faktor-faktor yang tadi. Jadi kita penting untuk menaikkan leverage tadi. Misalnya kita bangun gerakan sipil harus konsolidasi, kita harus bangun pemahaman yang lebih baik tentang tadi supaya tidak dimainin pakai legal authoritarianism. Kita harus lebih paham soal aturan-aturan hukum, celah-celahnya, bagaimana mengeksploitasinya. Ya kayak kemarin ternyata Partai Buruh bisa mengeksploitasi celah itu untuk membuka dan membalik konsensus elit gitu kan. Ternyata ada juga gitu, karena bahwa elit-elit kita itu pengen berkuasa dan menghalalkan segala cara mungkin betul, tapi bahwa mereka pinter mungkin enggak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya luar biasa, pede banget. Bukan, ya tadi cuma butuh, kalau kata Mbak Bibif kan cuma culas dan tidak tahu malu gitu kan. Jadi bukan pinter gitu, bukan wah ini langkah catur yang jenius, bukan, nggak tahu malu aja gitu. Jadi bagus. Coba pembahasannya saya. Jadi sebenarnya kalau kita lebih pinter dan ini bisa kok dilawan gitu loh. Jadi dan ada hal-hal yang di luar kan, misalnya dipaksain bikin satu kebijakan, tapi kebijakan ini sangat berkaitan dengan investasi asing. Kan kekuatan seotoritarian apapun, dia nggak bisa bawa senjata lalu nyuruh investor kamu masuk ke sini loh, nggak bisa. Gitu. Dan investor kalau melihat di dalam ternyata situasinya nggak kondusif, orang-orang yang nggak kompeten yang justru ditaruh, kan mereka juga malas juga. Jadi jangan melihat para elit ini sebagai orang-orang yang berkuasa dan mereka sudah nggak unstoppable, enggak gitu. Mereka itu juga lemah gitu. Kekuasaan mereka itu ditopang oleh legitimasi yang seringkali kita berikan dan juga dikonstrain oleh konteks global dan nasional yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Yang kita sebenarnya bisa punya pengaruh di situ gitu. Kalau kita terlibat dalam sektor private misalnya, kan kita berpengaruh pada aliran ekonomi keluar masuk dan seterusnya. Kalau kita terlibat di masyarakat sipil, kita kan punya network internasional yang bisa berpengaruh pada citra Indonesia dan seterusnya. Jadi leverage semua yang bisa kita gunakan untuk menjadi kekuatan penyeimbang ketika sistem kelembagaan untuk memastikan checks and balances itu nggak jalan. Jadi gunakan semua yang kita miliki, yang bisa ke jalan, yang bisa advokasi, yang bangun network internasional, yang punya network media internasional, yang ke media internasional kan. Media internasional memberitakan lebih jujur karena nggak bisa diancam pemilik medianya gitu kan. Jadi lebih bisa menekan. Lalu kalau citranya jelek di media internasional, investasi nggak masuk. Jadi sebenarnya leverage kita itu juga bisa banyak. Yang harus dilakukan adalah gunakan semua leverage itu, bangun network internasional, bangun kerja-kerja di grassroots, lebih responsif, lebih paham celah-celah hukum dan Kalau netizen kerja kita masih banyak. Gitu. Kalau netizen bisa mengungkap ini dugaan gratifikasi. Iya kan? Bisa banyak. Itu kan sesuatu yang di luar rencana ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ruang di mana masyarakat itu bisa punya leverage gitu. Mau dibelain seperti apa kalau ada pesawat pribadi gitu dan seterusnya, susah gitu. Jadi selalu ada ruang-ruang ini. Jadi kepada teman-teman dan kepada rakyat, mari kita yakini bahwa
rakyat itu kuat gitu. Jangan mau ditipu bahwa rakyat itu lemah. Bodoh gitu ya. Enggak, kita ini kuat, kita mampu, kita mau gunakan kekuatan itu atau enggak. Makanya mari konsolidasi gitu. Mari konsolidasi. Jangan lelah untuk terus melakukan kerja-kerja untuk mempertahankan demokrasi gitu ya, buat semuanya kita oleh masyarakat, oleh rakyat ini jangan terlalu baik berharap pada maling. Kita akan melakukan kerja-kerja kita tadi lewat masyarakat sipil, lewat media, lewat sosial media gitu. Dan juga secara elektoral juga sebenarnya jangan luput juga gitu. Oke. Kalau gitu penutup Mas Abi atau ada tamu kita. Waduh, apa ya? Mungkin melanjutkan dari Mas Sofwan aja ya gitu, bahwa yang bisa kita secara formal itu yang perlu diimprove itu kan sebetulnya civic education. Bahwa citizens, dan kita juga punya di era net citizen itu paham hak-hak dia sebagai anggota sipil negara ini gitu ya. Nah, secara formal itu sebetulnya dalam konteks kerangka hukum kita ya, secara formal itu tugasnya parpol sebenarnya. Tapi ya kayak kita tahu zaman sekarang sulit ya berharap ya. Mereka bagian dari sistem yang berkutat di situ-situnya juga. Nah, yang bisa dilakukan adalah salah satunya mungkin unsur masyarakat sipil. Kita tidak terbatas hanya NGO saja gitu kan. Iya, masyarakat sipil jangan NGO. Akademik gitu ya, aktivis, dan itu perlu memainkan peran untuk mengedukasi publik gitu ya tentang hak-haknya, kemudian apa yang bisa dilakukan, dan dengan narasi-narasi dan diksi-diksi yang mengedukasi. Apa yang terjadi pada fenomena kawal putusan MK itu adalah antitesis apa yang terjadi pada periode pemilu 2019. Ketika 2019 atau periode-periode dulu aja ketika ada publik yang menawarkan ide lain, banyak yang terjadi persekusi kan di publik ya terutama di medsos lah, sehingga orang mungkin cukup ragu untuk takut gitu ya menyampaikan ide-idenya. Tapi ketika yang kemarin itu perubahan masih bisa cara-cara itu, dan ya mungkin pada era sekarang saat ini medsos kita bisa lebih banyak mengedukasi publik melalui narasi-narasi yang mendidik. Nah, tapi yang terjadi kemarin saya melihat ketika dimulai dengan Garuda Biru ya, kemudian darurat gitu ya, entah siapa yang memulai. Saya sendiri sih dimulai kayak kemarin karena di share Mbak Nana. Ini biru resistance. Bagus, luar biasa. Itu. Nah, kemudian akhirnya semua ada yang speak up apa yang salah, apa salahnya. Banyak orang bikin narasinya. Ini loh, kita harus begini, ini gini loh. Nah, kita bisa lah memainkan peran itu gitu ya. Kita buat narasi yang mendidik, narasi yang mungkin dengan yang netral, dengan positif, sehingga orang juga membacanya bisa lebih sarannya baru di situ kan. Nah, ditambah ada podcast segala macam. Oke, mantap. Ini bakal lebih sering kita undang untuk civic education. Banyak yang bisa diundang juga kan. Kalau itu jangan lupa, bukan kita doang yang ngomong, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk dengarkan terus, untuk sama-sama belajar, sama-sama berpikir bareng, podcast Bebas Aktif, dan juga dukung kita kalau bisa. Tulisannya juga ditunggu. Semuanya. Kita bagian dari usaha kita menyediakan berbagai wadah untuk mendukung usaha tersebut. Oke, teman-teman, kurang lebih itu untuk episode kali ini. Semoga kita bisa terus bersemangat untuk mempertahankan demokrasi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Berpodcast lah sebelum podcast dilarang. Waduh, jangan larang dong. Kita udah ntar. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak.